Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdallah Nur Muhammad. Saya lahir di Kota Pangkal Pinang pada tanggal 14 Oktober tahun 2000. Saya merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya menempuh sekolah dasar, SD, SMP, dan hingga SMA di Kota Pangkal Pinang ini. Saat saya berada di sekolah dasar dan SMP, cita-cita tujuan saya itu pertama sangat jauh dari pemikiran tentang tujuan hidup dan segala macam, serta visi misi atau ambisi. Tapi semua berubah ketika saya beranjak SMA. Di sana teman-teman saya mayoritas sangat kompetitif sekali, memiliki ambisi yang besar dan cita-cita serta tujuan hidup yang sudah terstruktur, terlihat seperti itu. Dari situ saya mulai merubah pola pikir saya bahwa saya bukan lagi anak kecil yang menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mulai memikirkan tentang apa itu cita-cita, ambisi, dan tujuan hidup. Kemudian saya mulai mengasah kemampuan dan menyalurkannya melalui hobi saya seperti berenang, bermain basket, menulis jurnal, futsal, serta saya hobi menulis pada waktu itu. Mencoba untuk menulis seperti artikel. Saya mengikuti sebuah jurnalistik pada ekstrakurikuler di SMA saya, di mana waktu itu dipublish di koran media di Bangka Belitung saat itu yang namanya Bangka Pos. Kemudian bisa dibilang semua itu merubah semua hidup saya pada saat itu. Semua itu pola pikir segala macam yang mengenai tujuan hidup. Kemudian dari saya mulai tekun untuk belajar dan mengasah kemampuan lebih dalam. Tetapi satu hal yang selalu membebani saya yaitu saya masih belum tahu dan belum pasti akan keinginan dan cita-cita dari tujuan hidup saya. Ketika saya sudah lulus nanti, dan apa yang akan saya kerjakan atau pekerjaan yang layak untuk saya. Maka dari itu saya mulai lebih giat untuk belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar meminta penunjuknya. Kemudian saya mencoba untuk belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berikhtiar dan meminta penunjuknya, sehingga alhamdulillah pada waktu itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Saat itu ada senior alumni SMA saya yang mengunjungi kampus. Pada saat itu dia sedang mempromosikan ketarunaan PPI Curug di SMA saya, di mana pada waktu itu adalah sesi kampus Goes to School, di mana dia menjelaskan apa itu PPI Curug, apa itu ketarunaan, dan apa saja prodi yang ada di dalamnya. Kemudian dari situ saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, terutama pada prodi pemandu lalu lintas udara atau yang lebih dikenal sebagai Air Traffic Controller. Semenjak saat itu saya lebih giat lagi belajar dan berdoa kepada Allah agar semua jalan saya untuk mencapai cita-cita dan tujuan saya terwujud. Tetapi saya juga berdoa kepada Allah, jika memang diberikan ini pilihan terbaik maka mudahkanlah. Tapi jika tidak maka jauhkanlah. Ya, seperti itu. Ternyata perjuangan saya setelah lulus SMA tidaklah semudah yang saya bayangkan. Saya tidak mendapatkan kuota SNMPTN, di mana itu adalah jalur dengan untuk masuk ke universitas, dan kemudian saya berpikir saya harus mempunyai plan B atau rencana cadangan, yaitu apabila saya tidak lolos dalam seleksi ketarunaan PPI Curug, maka saya harus memiliki backup atau cadangan. Kemudian saya berpikir untuk mengambil masuk universitas melalui jalur SBMPTN, di mana waktu itu masih menggunakan jalur SBMPTN. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk bimbel
yang dimana waktu itu saya langsung mengambil setelah lulus dan bimbel di salah satu bimbel di kota Jogja waktu itu. Maka untuk pertama kalinya saya belajar di luar untuk cukup lama, sekitar 1 bulan lebih. Dan dimana waktu pada saat itu juga bersamaan saya juga melaksanakan tes seleksi masuk ketarunaan BPI Curug, di mana perjuangan saat itu sangat-sangat bisa dibilang letih sekali karena saya harus bolak-balik Jogja, Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian balik lagi ke Jogja, segala macam seperti itu. Tapi saya selalu mengiringinya dengan berdoa, berikhtiar, dan selalu sholat waktu dan tidak lupa sholat sunnah juga, dan meminta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada saat pengumuman SBMPTN, alhamdulillah saya berhasil lulus dan masuk ke salah satu universitas baik di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya di Malang. Namun waktu itu juga saya masih menunggu hasil akhir dari penerimaan tes seleksi penerimaan tarunaan PPI Curug, di mana waktu itu saya sudah menjalani masa kuliah sekitar 2 minggu dan saya harus bolak-balik lagi dari Malang, Jakarta, dan Tangerang lagi, dan Malang lagi. Sangat melelahkan sekali, tapi saya masih memohon pada Allah diberi petunjuk terbaik, dan saya masih ingin untuk masuk sebagai taruna PPI Curug waktu itu. Kemudian hingga satu malam setelah pantuhir menunggu pengumuman, pada suatu malam yang dingin di Malang, saya sedang bersama teman di luar menunggu pengumuman hasil dari tes seleksi tersebut. Alhamdulillah ternyata saya lulus, sehingga saya diberikan dua opsi terberat, yaitu apakah saya harus melanjutkan kuliah atau memilih melanjutkan ke pendidikan PPI Curug. Akhirnya saya diberikan dua keputusan yang sulit. Kemudian saya kembali berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah, di mana setelah itu saya yakin untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi taruna PPI Curug. Pilihan yang kemudian mengubah hidup saya, dan saya tidak akan pernah menyesal akan keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala perjuangan dan hasil yang saya dapati sejauh ini hingga menjadi taruna PPI Curug semester 6, satu hal yang menjadi pelajaran berharga bagi saya, yaitu jangan berhenti berharap, pantang menyerah, dan selalu berdoa dan selalu menyertai Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Teruntuk kalian, adik-adik saya, dan siapapun yang ingin menggapai cita-citanya, entah itu dalam masuk ke universitas atau weekend dinas atau tujuan hidup lainnya, pesan saya yang satu, selalu berjuang dan berdoa. Memang saat ini kita sedang diuji oleh pandemik, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berhenti dalam menggapai cita-cita kita, dan selalu menyertai Allah dalam setiap keputusan, karena ingat, tujuan kita di dunia ini bukan untuk duniawi, melainkan akhirat. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis, Said bin Sabit radhiyallahu berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utama, maka Allah akan bercerai-beraikan urusannya dan menjadikannya kemiskinan dan tidak pernah merasa cukup atau selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak mendapatkannya. Harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikannya akhiratnya tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Sekian vlog singkat saya. Dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan berdoa kepada Allah, selalu berikhtiar dan selalu menyertai segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
enfants font